Selamat datang. Kalau kita ngomongin Pulau Jawa, seringnya kan yang kebayang itu cuma satu suku aja. Nah, hari ini kita mau kenalan lebih dekat sama wajah lainnya. Kita bakal selami kekayaan budaya orang Sunda, salah satu suku terbesar dan paling menarik di Indonesia. Pasti deh banyak yang langsung kepikiran orang Jawa kan? Padahal Pulau Jawa ini juga rumah bagi suku raksasa lainnya yang sering banget dianggap sama. Yuk kita kupas tuntas soal suku Sunda, para penguasa di tanah Jawa bagian barat. Oke, biar nggak salah kaprah lagi, kita bedah perbedaannya ya. Walaupun tetanggaan satu pulau, budaya Sunda sama Jawa itu beda banget loh. Kalau di Sunda, air itu cai, dan orang-orangnya lebih setara. Sementara di Jawa, air itu banyu, dan struktur sosialnya lebih bertingkat. Nah, bedanya ini bahkan kerasa sampai ke makanannya. Dan kita nggak lagi ngomongin kelompok kecil loh, jumlah orang Sunda itu ada sekitar 42 juta jiwa. Ini menjadikan mereka suku terbesar kedua di Indonesia, yang sebagian besarnya tinggal di Jawa Barat. Tanah kelahiran mereka ini dikenal sebagai Tatar Pasundan. Nah, pemandangan yang bergunung-gunung dan subur inilah yang jadi salah satu pembentuk utama identitas dan sejarah mereka. Nah, ini poin yang penting banget. Sejarah orang Sunda itu bukan cuma catatan kaki di sejarah Jawa. Mereka punya kerajaan sendiri yang luar biasa besar dan berkuasa selama ratusan tahun. Coba lihat lini masanya. Gila, panjang banget kan? Dari mulai berdiri di abad ke-7, terus mencapai puncak kejayaannya di akhir abad ke-15. Bahkan sampai bikin perjanjian dagang sama Portugis loh. Sebelum akhirnya kerajaan ini berakhir di tahun 1579 karena munculnya kekuatan kesultanan-kesultanan Islam. Masa pemerintahan Prabu Siliwangi ini legendaris banget. Dianggap sebagai puncak peradaban Sunda. Ya, mirip-mirip lah sama gimana orang Jawa memandang kerajaan Majapahit. Kerennya lagi, kita bahkan punya catatan dari orang Eropa di abad ke-16. Tome Pires dari Portugis nulis kalau orang Sunda itu jujur, perempuannya cantik-cantik, dan suka sama senjata-senjata mewah. Ini gambaran masyarakat yang makmur dan berkelas banget kan? Tapi, ya namanya roda sejarah berputar. Kekuatan kesultanan-kesultanan Islam di pesisir kayak Banten dan Cirebon makin besar, dan akhirnya wilayah kerajaan Sunda pun terserap. Oke, dari sejarah yang begitu kaya itu, gimana sih sebenarnya jati diri dan jiwa orang Sunda terbentuk? Yuk kita lihat. Pertama, dari bahasa. Bahasa Sunda itu beda sama bahasa Jawa, dan mereka punya aksara sendiri yang estetik banget ini, namanya aksara Sunda. Kerennya, aksara ini sekarang mulai dihidupkan lagi loh di pelang-pelang jalan di Jawa Barat. Jauh sebelum Hindu dan Islam masuk, kepercayaan asli mereka itu Sunda Wiwitan. Intinya adalah hubungan spiritual yang kuat banget sama alam dan roh para leluhur atau karuhun. Walaupun jejak-jejak tradisi lama itu masih ada, mulai abad ke-15, Islam menyebar luas. Pelan-pelan, agama ini diadopsi sampai akhirnya jadi pusat identitas orang Sunda modern. Dan kalau kita lihat datanya sekarang, wow, angkanya jelas banget. Hampir 100% orang Sunda saat ini adalah pemeluk agama Islam Sunni. Oke, dari sejarah dan kepercayaan, sekarang kita geser ke sesuatu yang lebih renyah. Gimana sih rasanya jadi orang Sunda sehari-hari? Kalau ngomongin makanan Sunda, kuncinya itu cuma satu kata, seger. Beda banget sama masakan Jawa yang cenderung manis atau masakan Padang yang berat, makanan Sunda itu juara dalam rasa yang simple, bersih, mulai dari asin gurih, asam segar, sampai pedas nampol. Pasti udah nggak asing lagi kan sama nama-nama ini? Nasi timbel yang wangi, sayur asem yang seger, karedok, dan tentu saja lalapan. Semuanya nunjukin kecintaan mereka sama bahan-bahan yang seger. Tapi kayaknya inti dari pengalaman kuliner Sunda itu ada di sini deh. Kombinasi antara sayuran mentah segar yang disebut lalap, terus dicocol ke sambal. Aduh, simple, segar, dan Sunda banget. Eits, kreativitas mereka nggak cuma di dapur loh. Kesenian Sunda itu energik banget. Mulai dari wayang goleknya yang khas, sampai angklung yang bahkan sudah diakui sama UNESCO. Oke, setelah kita jalan-jalan dari sejarah sampai ke piring makan, jadi apa sih sebenarnya jiwa orang Sunda itu? Kalian tahu nggak sih arti dari nama Sunda itu sendiri dalam banget? Kata ini berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya kebaikan, kemurnian, atau cahaya. Namanya aja udah mencerminkan filosofi mereka. Ada satu pepatah kuno yang indah banget, dan kayaknya ngegambarin semuanya. Katanya, ketika para dewa tersenyum, terciptalah tanah parahyangan. Wah, indah banget ya. Makanya, nggak heran kalau orang Sunda itu sering digambarkan sebagai pribadi yang ceria, egaliter, dan punya ikatan yang kuat banget sama alam di sekitar mereka.
Mereka adalah cerminan dari sejarah dan tanah tempat mereka tinggal. Ini jadi bikin kita mikir ya, seberapa besar sih sebuah budaya itu dibentuk oleh sejarahnya dan seberapa besar oleh tanah tempat ia tumbuh. Kalau buat orang Sunda, di tanah para dewa yang tersenyum, kayaknya dua hal itu nggak bisa dipisahkan.